Terkadang pagi hariku dimulai di jam setengah 6 pagi. Nggak kelamaan sih, tapi cuman karena masak nasi goreng aja, jadi aku setel bangunku itu. Namun kalau aku harus goreng ikan untuk sarapan dan bekal anak-anak, aku wajib bangun di jam 5 pagi. Nah, untuk bumbu nasi goreng aku simpel-simpel aja, yang penting anak-anak suka. Nanti ini bumbunya iris-iris bawang merah, bawang putih, lalu campur sama sambal yang bekas sambal sisa nyambel ikan kemarin. Ya gitu aja sih kalau aku buat nasi goreng. Yang pasti nasi goreng di rumah aku itu disukain sama anak-anak. Ya kali. Aku belum menyapa para bunda ya. Halo para bunda, tetap sehat, tetap semangat pastinya. Walau jadi inem di rumah setiap hari 24 jam dan tidak pernah libur dan tidak pernah dikasih apa ya, reward gitu ya kan. Tapi tetap semangat ya bunda, karena pekerjaan kita adalah pekerjaan yang murni ditandatangani oleh Sang Maha Kuasa. Jadi apapun itu, walau bangun sepagi mungkin dan menjadi orang pertama yang melek matanya di rumah, tetap semangat. Nah, nasi goreng aku seperti ini aja bunda, tapi ini aku goreng dengan api kecil dan dia kering hingga akhirnya rasanya itu kayak kering gitu loh. Nah, kering gitu. Nah, aku nggak pernah masak nasi goreng itu pakai mentega karena anak-anak kurang suka, apalagi Gio kami si nomor 2 aku itu nggak suka dengan mentega-mentega. Jadi seperti ini aja, pakai merica, pakai garam. Terus ini untuk trik bawang sop sama daun bawang gitu bun, aku biasanya kalau habis belanja aku bersihkan, cuci kering gitu ya kan, aku tiriskan, baru aku potong-potong, simpan di wadah yang pas lah tempatnya tertutup gitu ya kan, kayak tupperware atau plastik, lalu simpan di freezer, jadi itu awet. Jadi kalau kita pun beli 2000 kan biasanya terbuang itu ya kan, karena layu. Nah kalau dengan metode ini pasti habis daun bawangnya sampai tak tersisa, bermanfaat pastinya ya. Nah sambil ini nunggu nasi goreng kering gitu ya kan bunda, aku cuci piring. Nah biasanya bunda memang aku sering sekali wastafel ini banyak tumpukan piring kotor di malam hari. Kenapa? Karena di daerah kami tuh dingin bunda, apalagi kalau kami habis makan terus udaranya dingin, tambah lagi hujan, udah deh malam hari itu pasti nggak akan pernah megang air gitu ya kan, walaupun di subuh pagi hari juga dingin, tapi entah kenapa kalau malam hari itu rasanya gitu ya kan, megang air itu gitu. Jadi ya hampir setiap hari seperti ini bunda, tapi ini bakal aku kerjakan secepat mungkin. Nah karena anak-anak menunya cuma nasi goreng, jadi aku tambah dengan buat telur setengah matang. Nah telur di setengah matang di tempat kami ini seperti ini bunda, dia agak mateng tapi kalau dipecah dia lumer gitu tengahnya, kuningnya itu ya, jadi nggak bisa berair-air gitu sama kami, pasti langsung raut wajah anak-anak aku beda gitu. Nah seperti ini dia bun, aku nggak tahu lah ini tingkat kematangannya berapa menit, yang pasti aku langsung tahu aja sudah gitu. Itu insting seorang ibu kali ya, terbiasa mengetahui apa yang disukai di rumah gitu ya kan. Tapi setiap rumah pasti beda-beda cara kerjanya. Misalnya aja kayak cuci piring ya kan bunda, step by stepnya itu pasti setiap rumah beda-beda ya kan. Telur setengah matang juga seperti ini. Mohon maaf ya bun, tadi ada kereta lewat yang sangat-sangat berisik. Nah abis ini aku ngisi air mineralnya anak-anak aku untuk dibawa ke sekolah. Jadi untuk Gio kami memang sedikit airnya, tapi untuk nomor 1 aku si Bas 2 itu agak banyak karena hari ini dia juga olahraga.
Nah, untuk air minum seringkali awal-awal aku sering marah gitu ya bunda, kenapa nggak dihabisin gitu ya kan, kalau sebanyak ini nggak dihabisin gitu kan. Tapi anak aku selalu mengeluh, iya mak, kalau aku habisin di sekolah aku sering pipis. Jadi kalau pas saat guru menerangkan aku ke toilet, rasanya kurang ngerti aku, ada ketinggalan lah apa yang dikatakan bapak guru, ibu guru gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan oke, bahwa air minumnya secukupnya aja diminum di sekolah, tapi pulang sekolah harus banyak minum air putih ya. Nah, seperti itulah jadinya bunda. Endingnya kami nggak pernah lagi berantem tentang air minum. Yang pasti dalam sehari anak-anak tercukupi mengkonsumsi air putih. Nah, seperti biasa bun, aku wajib harus memeriksa perlengkapan anakku si nomor 2. Kenapa dia masih kelas 2 ya bunda. Nah, aku juga harus belikan pensil seperti ini yang ada anaknya gitu, dan kasih pensil kayu juga karena dia lebih sering pakai pensil kayu sih bunda. Bawa 5 atau 3 biji dalam kotak pensilnya, tapi terkadang itu mau hilang, jadi pensil yang punya anak itu cadangan gitulah. Nah, kenapa seperti ini aku periksa dia bunda, karena orangnya leler gitu loh masih bunda, jadi aku harus bimbing dia paling tidak nanti sampai kelas 4, karena toh abangnya sudah mandiri, jadi dia sudah menyiapkan segala perlengkapan dia sendiri. Jadi cuman si nomor 2 aku ini yang aku care lah ya kan gitu. Nah, pagi hari wastafel aku sudah bersih bunda, tapi nanti pas habis sarapan ini wastafel penuh lagi gitu ya kan. Nah, ini anak aku kebiasaannya kalau mau pergi sekolah, kami itu santai gitu loh bunda. Ini dikerjakan hanya kami bertiga, justru kami lebih sering menunggu bapaknya selesai gitu loh, karena bapaknya lama di kamar mandi nggak tahu. Jadi seperti ini sambil bercanda-canda, tengok nih Tomika Jiogultum aku nih ya, mengapakan ototnya goyang-goyang. Nah, seperti ini kami sesantai ini pagi hari bunda, dan anak-anak aku itu pagi hari nggak pernah aku bangunkan, mereka langsung terbuka aja matanya gitu ya kan. Apalagi bas 2 kami ini, si nomor 1 aku ini pasti di jam 5 atau di setengah 6 dia udah bangun bunda, wajib. Dan di jam 9 malam itu udah tepar, udah tidur. Terlalu disiplin sih kalau menurut aku jam tidurnya dan jam bangunnya gitu ya kan. Namun ada untungnya juga sih, aku nggak harus gebar-gebor untuk membangunkan mereka. Nah, kami sambil cerita-cerita kayak gini. Jadi waktu pagi hari itulah kami sambil cerita-cerita gimana nanti di sekolah, atau kemarin gimana di sekolahnya gitu. Karena nanti mereka pulang sekolah bunda, pasti yang mereka les lah, mereka ngerjain PR lah, atau emak bapaknya masih berkutat dengan pekerjaannya lah. Jadi waktunya itu kurang gitu. Nah, di waktu sarapan pagi inilah kami sering cengkramah gitu, cerita-cerita sambil bercanda. Jadi kami nggak pernah itu mau pergi sekolah itu buru-buru bunda, nggak pernah, itu langsung start gitu. Nah, untuk makan seperti ini juga mereka hap gitu. Nah, biasanya kami ini ngidupkan TV, jadi sambil nonton gitu, tapi nggak selalu TV-nya hidup, kapan sorenya aja gitu lah. Nah, waktu kami lama ya kan bunda, ini si bapak lagi di kamar mandi, bayangkan. Tadinya kena sorot gitu kan, tapi dimarahin, jangan diposting ya. Nah, habis mereka berangkat sekolah, aku kembali dengan rutinitasku nih. Mereka semalam belanja online shop, tapi diletakin seperti ini barangnya bunda, cobalah. Rasanya itu gitu ya kan. Tapi ya sudahlah, kita bersihkan dan kita lihat apa sih yang mereka beli gitu kan. Ternyata wallpaper dan tirai. Oke, kita buang dulu semua sampah-sampahnya ke tempat sampah pastinya bunda. Nah, kalau seperti ini bunda, aku ngerjain rumah paling tidak 1 jaman lah bunda, seperti biasa ya, untuk membersihkan semuanya. Nanti habis itu aku kembali ke bisnis aku.
aku, gitulah setiap hari rutinitas aku. Jadi seperti ini bun, membersihkan ini area pasti ini selalu setiap malam pasti berantakan, karena di sini kami bunda, kalau di jam 7 sampai ke jam 8 itu kami cerita-cerita, kami nonton di laptop, kami sering olahraga. Itu kan ada kemarin alat olahraga kan bunda, sambil seperti itulah kami bunda, itu alat olahraganya. Nah, meja kerja aku ini juga meja kerja yang multifungsi, yang sering dipakai anak aku untuk belajar juga, ngerjain PR-nya. Ya seperti itulah bunda, aku sendiri di rumah ngerjain ini rutinitas. Dan sebenarnya kalau dilihat capek gitu ya kan, tapi kalau kita mengerjakannya dengan hati yang tulus, hati yang ya nggak nganggap beban, ini seperti rutinitas yang menyenangkan. Apalagi aku sambil main YouTube gini ya kan, rasanya itu punya rekaman video cara kita bekerja gitu ya kan. Nah, habis aku beres-beres, aku mandi dan kembali ke bisnis yang aku jalani bunda. Seperti inilah bisnis yang setiap hari aku lakukan. Jadi kalau para bunda-bunda ingin ikut serta dengan bisnis aku, boleh komen-komen kok. Terima kasih para bunda.